Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare. Ya, Nikita Mirzani mangkir dalam agenda pemeriksaan perdana sebagai tersangka dan akan kembali dipanggil pada pekan depan nanti. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan gelar perkara, penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani atau Nikmir dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka terkait kasus pemerasan dan pengancaman terhadap seorang pengusaha produk kecantikan atau skincare bernama Reza Gladys. Polisi menyebut penetapan tersangka artis Nikita Mirzani dan asistennya berdasarkan alat bukti yang cukup yang dikantongi penyidik. Benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NN, yang kedua saudara IM. Ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Pekan depan, penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan melayangkan surat panggilan kedua kepada Nikita Mirzani dan IM untuk diperiksa sebagai tersangka setelah mangkir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari ini. Melalui kuasa hukumnya, Nikmir meminta penundaan pemeriksaan lantaran ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan. Dalam kasus ini, Nikita Mirzani dan asistennya dijerat pasal berlapis tentang dugaan tindak pidana pemerasan, Undang-Undang ITE, dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah dirinya dan asistennya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani ini beri tanggapan di akun Instagram pribadinya. Dan Nikita ini terlihat tenang serta penuh senyum. Hai guys, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru kan harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin. Pemirsa, sebelum ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani ini sudah sering dijerat kasus hukum, ya kan? Nah, pemirsa, ia bahkan sudah 3 kali mendekam di dalam penjara. Pada Oktober 2012, Nikita Mirzani dijebloskan ke penjara sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Olivia Beverly. Ia mendekam di penjara selama 5 bulan. Di tahun 2018, Nikita kembali mendekam di penjara dengan vonis hukuman 6 bulan atas kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh Dipo Latif, mantan suaminya. Nikita juga pernah dilaporkan oleh pengacara kondang Elsa Syarif atas kasus pencemaran nama baik. Kasus bermula saat keduanya bertemu di acara televisi. Elsa yang saat itu merupakan pengacara dari mantan suami Nikita dimaki oleh Nikita. Pada tahun 2022, Nikita kembali mendekam di penjara akibat kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Buntut kasus perseteruannya dengan Dito Mahendra. Tahun 2025 ini, nama Nikita kembali mencuat akibat dilaporkan oleh Rasman Arif Nasution atas dugaan penganiayaan. Dan baru-baru ini, Nikita ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare.